Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Dida Halimah SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 223252999098. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kimia di kelas 11 di Sekolah SMA Negeri 1 Darangdan dengan materi asam dan basa, submateri pH asam basa. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya. Bapak kimia? Kimia kuat, kimia hebat. Terima kasih ya, Anda semangat untuk hari ini. Oke, kelas 11 MIPA 2 sebelum belajar, coba kelas ini sudah berdoa belum? Belum. Kalau belum, Reza tolong dong pimpin dulu doa ya sebelum kita memulai pembelajaran agar pembelajaran kita bisa baik dan lancar. Ya, silahkan Reza. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Abi Habibi, Hadir. Hadir. Ahmad Saifullah, Hadir. Hadir. Aririn Dewi, Hadir. Alaini, Hadir. Hadir. Alika Zahra, Hadir. Hadir. Anisha Fadila. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang asam dan basa. Sudah siap belajar? Siap. Mana jawabannya? Belum siap itu namanya. Buku paketnya mana? Sudah ada? So, kalau memang sudah siap, silahkan dicatatkan buku paketnya disiapkan. Lihat, perhatikan. Ada gambar apa di sana? Cuka. Cuka. Kemudian ini Miranda. tahu nggak cuka untuk apa? Untuk makan bakso ya, kita makan bakso biasanya pakai cuka. Cuka. Kemudian ini kalau ini Miranda untuk apa? Di sini ada yang punya sakit mah? Ada. Oke, hati-hati ya. Berarti apanya itu yang sudah sakit? Lambung. Oke, sekarang perhatikan. Kira-kira bagaimana sih sifat cuka? Asam. Kalau Miranda kira-kira? Basa. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa misalkan cuka itu asam, bahwa Miranda itu basa? Bagaimana caranya?
Pakai indikator universal bisa. Apalagi? Apa Reza tadi? Pakai lakmus. Oke, terus pakai apa lagi? Ada indikator selain indikator universal dan lakmus? Indikator alami. Indikator alami. Misalnya apa? Bunyian. Apa lagi? Bunga sepatu. Selain bunga sepatu masih ada? Apa? Kubis ungu itu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi sifat, asam dan basa tadi dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi disebutkan ya. Oke, kita akan membacakan agenda pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian nanti Ibu akan membacakan sekalian hari ini gimana sih. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dan kemudian yang keempat itu refleksi ya. Ini poin-poin pentingnya. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran. Kamu kan kalau misalkan belajar harus tahu tujuannya dulu mau kemana. Kalau naik angkutan umum harus tahu tujuannya dulu, bener nggak? Nah, nanti kita kesasar, bahaya gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menentukan pH tanah dengan menggunakan indikator. Oke, jadi hari ini yang akan kita ukur itu apa? Ya, kemudian selanjutnya itu adalah sistem penilaian. Yang pertama, untuk penilaian pengetahuan nanti akan diadakan pretest dan post-test. Nanti pretest dan post-testnya seperti biasa kita akan menggunakan quizzes. Ada yang masih belum bisa dengan quizzes? Sudah bisa ya semuanya insya Allah. Kemudian yang kedua itu yang akan Ibu nilai itu adalah keterampilan. Nanti keterampilan ada keterampilan praktikum ketika kita melaksanakan praktikum. Kemudian diskusi, bagaimana Anda berdiskusi dengan teman satu kelompok, dengan teman dari kelompok yang lain. Kemudian presentasi di depan ya. Nah, selanjutnya sikap. Dilihat bertanggung jawab ataukah tidak, bekerja sama dalam bekerja ataukah tidak, teliti ataukah tidak dalam menghitung ya. Nanti kalau misalkan bertanggung jawab ketika Anda melakukan praktikum ada sampah, nah sampahnya dibersihkan atau tidak, alatnya dibersihkan kembali atau tidak, nanti itu akan diberi penilaian. Oke. Nah, kemudian pembelajaran kita kali ini akan menggunakan model yang bernama problem based learning. Jadi pada model ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu orientasi pada Kemudian selanjutnya, oke. Nah, seperti biasa sebelum melakukan pembelajaran, mari kita melaksanakan quizzes, ya. Oke. Pretestnya silahkan keluarkan HP-nya, nanti Ibu kirimkan linknya. Oke, Ibu klik mulai ya. Ya. Sendiri ya. Tidak apa-apa, nanti masih ada post-test. Mudah-mudahan post-testnya lebih baik ya. Ya, selanjutnya peta konsep. Perhatikan, ini adalah peta konsep larutan asam dan basa. Silahkan bisa dicermati ya. Nah, selanjutnya adalah pembagian kelompok. Jadi Ibu, waktu kemarin itu kan Ibu sudah memberikan kamu link akun si pintar ya.
Nah, di sana Ibu menganalisis tipe gaya belajar. Terus Ibu juga sudah nanya ke guru kimia sebelumnya, siapa aja, bagaimana nilai raportnya. Jadi pembagian kelompok ini adalah pembagian berdasarkan hasil analisis dari nilai raport dan hasil gaya belajar. Ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik, ya. Sekarang sudah duduk per kelompok belum? Belum. Kalau belum silahkan duduk dulu per kelompok. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silahkan ke depan untuk mengambil LKPD ya. Sebelum memulai pembelajarannya kita akan bagikan dulu LKPD. Kelompok 1 kelompok Reza, ambil Reza. Kelompok 2 Ifdi. Perhatikan. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, yang pertama silahkan kalian amati video berikut ini. Jangan pantum sabar darah ini kok. Cuk kuning kabeh. Ya, tadi sudah selesai lihat videonya? Sudah. Coba Ibu tanya, berdasarkan video tersebut, kira-kira permasalahan apa sih yang Anda amati dari video tersebut? Cuaca. Apa, Reza? Cuaca yang tidak baik, Cuaca yang tidak baik, angin yang terus terlalu kencang, angin terlalu kencang, pH tanah yang tidak sesuai, pH tanahnya yang tidak sesuai. Ada lagi yang lain? curah hujan yang terus menerus. Oh, curah hujan yang terus. Oke, jadi itu ya salah satu penyebab-penyebabnya. Nah, baiklah. Kalau gitu, sekarang dari video tersebut, dari permasalahan yang tadi Anda kemukakan, sekarang silahkan Anda kerjakan LKPD. LKPD-nya sudah Ibu bagikan? Sudah. Sudah diberi nama belum depannya? Sudah. Nah, ada yang belum diberi nama kelompok? Tolong diberi nama kelompok dulu. Nanti nilainya 100, kalau nggak ada namanya gimana mau dimasukin ke buku nilai? So, kasih nama dulu ya. Oke. Sambil Ibu menunggu. Sekarang sudah diisi nama kelompoknya? Sudah. Sudah, sekarang silahkan dibuka LKPD-nya. Nah, dari video yang tadi silahkan yang pertama Anda identifikasi masalah apa sih yang ada dalam video tersebut. Tadi kan sudah A, B, C dan sebagainya, itu silahkan dituangkan ya, diisi di sana. Kalau sudah, kemudian nanti buatlah rumusan masalah. Jadi nanti kamu perhatikan, nanti kamu dari satu video itu silahkan kamu ambil salah satu masalah yang kamu identifikasi. Setelah kamu identifikasi, kamu buatlah rumusan masalahnya yang sesuai dengan identifikasi kamu. Dan kemudian yang ketiga, kamu buatlah hipotesis dari masalah yang telah kamu buat. Bisa dipahami? Bisa. Silahkan dikerjakan dulu. Silahkan Anda boleh mencari dari YouTube, boleh mencari dari buku paket, boleh mencari dari Google dan sebagainya, boleh juga mencari di jurnal-jurnal
ataupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bagaimana cara percobaan yang sesuai dengan identifikasi masalah yang kamu kemukakan. Bisa dipahami? Bisa. Silahkan. Silahkan Anda tuliskan alat dan bahan apa saja yang Anda butuhkan untuk melakukan penyelidikan tersebut. Ya, silahkan Anda cantumkan alat dan bahan apa saja yang kira-kira Anda butuhkan. Ya, silahkan dimulai. Bahannya apa? Selanjutnya, setelah menuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan, ya, sekarang silahkan Anda melakukan penyelidikan. Nah, tadi kan alat dan bahannya sudah dicantumkan. Sekarang silahkan Anda ambil alat dan bahan yang ada, alat-alat yang Anda butuhkan yang ada di sini. Ya, silahkan perwakilan kelompoknya ke depan untuk mengambil alat-alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan yang sudah Anda rancang. Ya, silahkan.
yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, untuk menuntun kalian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, silahkan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana sesuai dengan praktikum yang sudah kalian lakukan. Ya, sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kita masuk ke fase selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses. Silahkan Anda melakukan evaluasi terhadap hasil percobaan, kemudian Anda membuat kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari percobaan yang sudah Anda lakukan? Bisa dipahami? Bisa. Dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi kesimpulan yang sudah Anda buat itu betul ataukah tidak, sesuai ataukah tidak, seperti itu ya. Kita analisis bareng-bareng. Nah, untuk menganalisis kita perlu tahu dulu bagaimana kesimpulan dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang silahkan setiap kelompok presentasi ke depan, nanti kelompok yang lain memperhatikan dan nanti memberikan tanggapan. Bisa ya? Oke, kelompok mana dulu nih yang mau ke depan? Oke, kita kocok-kocok dulu ya. Kita tentukan kelompok mana nih ya. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil laporan praktikum yang telah kita lakukan. Yang ke-1 ada identifikasi masalah. Dari video yang telah kita tonton, Berdasarkan rancangan percobaan yang telah kita lakukan, kami mencatat hasil pengamatan kami pada tabel berikut. Yang pertama, sampel tanah itu ada 3 ya, tanah di halaman depan rumah, tanah sawah, dan tanah kolam. Warna perubahan dari kunyitnya, tanah halaman rumah sebelumnya kuning dan sesudahnya tetap kuning. Lapis merahnya tetap merah, lapis birunya tetap biru, indikator universalnya pH-nya 5, bersifat asam. Tanah sawah perubahan warna kunyit, sebelumnya kuning, sesudahnya berubah jadi kuning pudar. Lapis merahnya berubah jadi warna biru, lapis biru tetap warna biru, indikator universalnya pH-nya 6, bersifat asam. Nah, yang ketiga, tanah kolam perubahan warna kunyit, sebelumnya kuning, sesudahnya jadi kuning pucat. Lapis merahnya tetap merah, lapis birunya tetap biru. Indikator universalnya memiliki pH yang 4. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan
perkenalkan diri, saya Yudi, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menetralkan tanah yang bersifat basah? Baik, pertanyaannya Saya Najwa Sujanti dari kelompok 3. Izin bertanya, apa keunggulan pH tanah yang netral? Selanjutnya, kelompok yang lain. Perkenalkan, saya Ahmad Saiful dari kelompok 4. Bolehkah penambahan kapur dolomit dibandingkan dengan penambahan? Ya, sudah ketemu belum? Kalau sudah ketemu boleh langsung dijawab. sudah Bu. Baik, masuk ke tanya jawab ya. Izin menjawab pertanyaan dari Yudi. Salah satunya menambahkan sulfur atau belerang atau penambahan bahan organik. Ya, silahkan kelompok 2. Ya, terima kasih kepada kelompok 5 ya. Jadi akan yang terakhir presentasi. Tadi kan sudah dari kelompok 1 sampai yang terakhir itu kelompok 5 sudah mempresentasikan materinya masing-masing. Jadi tadi tanahnya itu rata-rata tanahnya bersifat asam atau basah? Asam. Jadi hanya ada satu kelompok ya, kelompok D yang bersifat basah. Bersifat basah. Oke. Tadi juga udah ada yang bertanya bagaimana cara untuk tanah yang asam, bagaimana cara menetralkan tanah yang basah gitu ya. Sampai tadi ada yang bertanya fungsi tanah yang netral bagaimana dan sebagainya gitu ya. Masih banyak pertanyaan lain. Terima kasih AMD sudah berpartisipasi secara aktif. Oke. Dan sekarang waktunya Ibu akan memberikan penguatan konsep. Hampir sama, jadi intinya adalah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik itu dia hanya memerlukan atau paling memerlukan tanah yang subur. Nah, kenapa? Karena tadi tanah itu dikatakan subur apabila satu cirinya warnanya coklat kehitaman. Tadi kan ada tanahnya yang agak berwarna hijau ya, ada berwarna coklat, ada juga coklatnya yang agak lengket gitu kan. Nanti itu dilihat. Oke, kalau cukup sekarang refleksi ya. Coba Ibu bertanya, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Cung, angkat tangan yang merasa menyenangkan. Terima kasih. Oke, lanjutkan refleksinya. Kira-kira pembelajaran hari ini memberikan manfaat tidak bagi kalian? Tapi sepertinya yang paling senang itu ya pakai gaun yang putih ya? Iya. Serasa jadi apa? Dokter. Oke ya, terima kasih kalau memang menyenangkan. Nanti mudah-mudahan kalau praktikum kita bisa pakai jas kembali ya. Nah, sekarang waktunya penilaian antar teman dan penilaian diri. Nah, ini kan satu kelompok. Ada nggak temennya yang bercanda aja? Ada yang kerja. Nah, siapa temennya yang selfie aja tadi pas kerja kelompok? Lanjutkan. Nah, yang kita tunggu-tunggu post-test. Wow. Oke, seperti biasa. Post-testnya dengan menggunakan kuisis. Silakan. Oke, kita lanjutkan. Ya, sudah beres ya kuisisnya, post-testnya sudah? Sudah. Senang? Senang. Siapa juara pertama? Andiko. Juara kedua? Jadi. Juara ketiga? Reja. Selamat. Kak, selamat ya. Jadi juara pertamanya juara salib lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah beres. Kemudian pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang kekuatan asam dan basa, menghitung pH larutan asam dan basa. Jadi di rumah silahkan kamu baca-baca terlebih dahulu ya. Nah, quotes untuk hari ini, tetaplah berusaha dengan sepenuh hati.
Karena kita tidak tahu usaha mana yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa nanti alatnya tadi bersih, berarti harus kembali bersih. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.